Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Maubuntu dalam Renungan Pagi ke 2035 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, kitab Mazmur pasal 39 ayat 1 sampai ayat 7. Di bawah perikop doa minta tolong. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari perikopnya berjudul doa minta tolong. Kalau kita mau minta tolong kepada Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, jaga diri kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjaga diri kita, menjaga hidup kita supaya apa? Tetap berkenan di hadapan Tuhan. Memang mengikut Tuhan banyak tantangan. Ada salib yang harus kita pikul, saudara. Makanya kita harus menjaga hidup kita, supaya kita tidak jatuh dalam dosa sungut-sungut. Supaya kita tidak mengeluh kepada Tuhan. Supaya kita tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Jaga dirimu. Ada berapa banyak orang yang tidak dapat menjaga dirinya. Sehingga apa saudara? Yang dia lakukan? Berbuat dosa. Jatuh dan jatuh lagi dalam dosa. Kenapa? Karena tidak dapat menahan diri. Tidak dapat menjaga dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mendapat pertolongan dari Tuhan, jaga dirimu. Emang betul, mengikut Tuhan kita harus bayar harga. Kita kadang difitnah, kita kadang betul-betul tidak dianggap, direndahkan, kita teraniaya, lahir dan batin kita. Saudara, tujuannya apa? Semuanya itu supaya kita dapat melatih diri kita untuk tetap menjaga diri kita, supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan, tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita melewati semuanya itu, supaya kita dapat menguasai diri kita. Karena orang bijak mengatakan musuh yang paling besar dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak menjaga diri kita, akhirnya apa saudara? Hancur. Pelayanan kita akan hancur. Keluarga kita akan hancur.
usaha kita juga akan hancur karena kita tidak dapat menjaga diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara mengalami satu persoalan pergumulan yang begitu berat, karena saudara menjaga diri saudara di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara tepat pada waktunya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak dapat menjaga diri kita, kita akan hancur. Kita akan hancur karena apa? Karena kesalahan kita sendiri. Saudara, kalau kita menjaga diri kita, Tuhan yang tolong kita, Tuhan yang akan bela kita. Karena dalam keadaan yang sulit sekalipun, kita tetap menjaga hidup kita supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan bela kita. Nah, kalau dalam kesulitan kita hancur, saudara, karena kesalahan kita sendiri, nah itu adalah konsekuensi dari kesalahan dosa yang kita buat karena kita tidak dapat menahan diri kita. Kita harus jaga diri kita. Amin. Yang kedua, saudara, kalau kita mau ditolong Tuhan, jaga mulut kita. Saudara perhatikan masih di ayat 2b. Supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu. Aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang minta pertolongan daripada Tuhan, tetapi tidak menjaga mulutnya, tidak menjaga lidahnya. Ada berapa banyak orang yang kita temui ada dalam pelayanan. Mungkin dia bicara sebagai hamba Tuhan, tetapi menyakiti banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mendapat pertolongan dari Tuhan, jaga lidah kita, jaga lisan kita. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus menjaga lidah atau mulut kita? Karena dari lidah kita itu mengandung kuasa, saudara. Kita ini kan orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ini kan diangkat menjadi anaknya. Kita ini diberi kuasa. Jadi saudara, gunakan lidah kita itu untuk mempermuliakan Tuhan. Lidah kita itu kita gunakan untuk memotivasi orang yang sedang terpuruk sehingga mereka bangkit. Iman mereka semakin diteguhkan. Bukan justru melemahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara menjenguk orang sakit, berikan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan. Jangan kata-kata yang membunuh perlahan-lahan. Saudara, orang yang saudara jenguk lagi sakit parah, saudara bilang, waduh, saudara saya itu cuma 3 hari lewat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya mulut orang benar itu ada kuasanya. Amin. Jadi di saat kita mengatakan hal yang membangun, menguatkan orang yang sedang terpuruk, orang yang sudah sakit parah itu, imannya akan tumbuh sehingga mujizat Tuhan terjadi dalam dirinya. Amin. Karena dia mendapat satu kekuatan, perkataan iman dari orang percaya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi melemahkan iman orang-orang yang sedang terpuruk, tetapi beri mereka motivasi iman dengan kata-kata saudara yang membangun iman mereka, sehingga mereka bangkit dari keterpurukan mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga mulutmu, lidahmu, lisanmu, itu dijaga. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita itu kata-kata kutuk. Tapi biarlah yang keluar dari mulut lidah kita adalah kata-kata yang jadi berkat. Amin. Haleluya. Saya percaya orang yang menjaga mulut lidah mereka ketika mereka ada dalam kesusahan, ketika mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau saudara tidak menjaga lidah saudara sampai saudara berbusa-busa pun, berteriak saudara minta tolong, Tuhan tidak akan dengar. Makanya saudara jaga lidah kita, jaga mulut kita. Biarlah yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata firman, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memotivasi iman percaya orang benar. Amin. Haleluya. Yang ketiga, yang harus kita jaga supaya Tuhan menolong kita, jaga hati kita. Amin. Saya selalu mengatakan, hati itu ibarat mata air. Kalau mata airnya kotor, itu akan mengaliri seluruh kehidupan kita. Sehingga dalam perkataan, perbuatan kita, buah-buah yang dihasilkan itu semua tidak baik. Kenapa? Karena sumbernya tidak baik. Sumbernya rusak, saudara. Akhirnya apa, saudara? Kata-katanya rusak, perbuatannya jahat. Karena sumbernya, yaitu hatinya, itu tercemar. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hati kita. Jangan sampai iblis menaruh kotoran dalam hati kita, sehingga membuat kehidupan kita akhirnya apa? Hancur. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hati. Jangan izinkan iblis menaruh sampah dalam hatimu. Jaga hatimu supaya tetap kudus, bersih, saudara. Supaya apa? Tuhan mau tinggal dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan melihat hatimu bersih. Haleluya. Jaga hati kita. Yang keempat, saudara, dari firman Tuhan ini, jaga imanmu. Saudara perhatikan di ayatnya yang kelima dan ayat 6. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjaga iman kita. Amin. Saudara, Tuhan akan menolong saudara dan saya. Karena apa, saudara? Karena Tuhan mendapati saudara dan saya punya iman. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan saudara. Sehingga ketika ada dalam kesulitan, Tuhan mendapati saudara itu beriman. Tuhan pasti akan tolong saudara dan saya. Karena apa? Saudara tetap percaya kepada Tuhan. Padahal saudara mengalami satu tekanan, persoalan, pergumulan yang berat dalam hidup saudara, tapi saudara tidak menyangkali Tuhan. Karena saudara beriman teguh kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Ketika kita mengalami kesulitan hidup dalam kehidupan kita, di saat kita berteriak minta tolong, Tuhan pasti menolong kita karena Tuhan melihat ada iman dalam diri kita, orang percaya. Tuhan melihat, walaupun kita, Tuhan izinkan ada banyak persoalan pergumulan, kesulitan, penganiayaan terjadi dalam hidup kita, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Itu iman. Kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyelamatkan, Tuhan sanggup menolong kita. Padahal kita ada dalam tekanan. Sepertinya kita sudah mulai kehilangan harapan. Bagi orang-orang dunia, mereka mungkin menghasut kita untuk menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi kita sebagai orang percaya tetap berpegang teguh pada iman. Di saat kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, Tuhan pasti turun tangan untuk menolong orang-orang yang beriman. Makanya saudara, kita harus jaga iman kita. Jangan luntur hanya karena materi, hanya karena dunia, hanya karena ingin mendapat jodoh yang kaya raya, hanya karena ingin mau naik jabatan, pangkat, dan lain sebagainya. Akhirnya saudara menjual iman saudara. Saudara akan rugi besar. Saudara pertahankan iman saudara walaupun saudara susah. Walaupun mungkin saudara pangkat maupun jabatan saudara nggak naik, saudara. Mungkin saudara kehilangan, saudara harapan tentang masa depan karena saudara akhirnya tidak menikah dengan orang kaya itu, saudara.
Karena sudah mempertahankan iman, ada upah yang besar Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga imanmu supaya tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kelima yang harus kita jaga, jaga hidup kita agar tidak sia-sia. Gunakan waktu yang singkat ini untuk apa, saudara? Beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa bekerja. Beribadah bukan berarti 24 jam kita beribadah di gereja, saudara, tidak. Saudara dapat beribadah ketika saudara bekerja, kerjakan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Saudara sudah beribadah. Di saat saudara membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, saudara melayani jiwa-jiwa di gereja saudara atau orang-orang yang ada di sekitar saudara, saudara mengambil kesempatan untuk melayani Tuhan full time, saudara sudah melayani Tuhan, saudara sudah beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menyia-nyiakan waktunya adalah orang yang meninggalkan Tuhan. Dia sibuk dengan bekerja sampai lupa beribadah, sampai lupa sama Tuhan. Saudara, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang hidupnya sia-sia. Ada berapa banyak orang yang saya temui, saudara. Mereka yang tadinya jaya luar biasa. Mereka kaya raya. Tapi di masa tua habis dalam sekejap. Sehingga mereka menyesali hidup mereka. Kenapa mereka tidak hidup di dalam Tuhan waktu mereka masih jaya? Saudara, ketika mereka jaya, sombongnya luar biasa. Dan mereka betul-betul hidupnya berantakan. Hidupnya betul-betul jatuh miskin. Mereka hidup dalam penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan hidupmu. Kalau saudara saat ini hidup berkelimpahan, hidup diberkati Tuhan, jadilah berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sia-siakan hidupmu. Karena hidup kita ini hanya sementara. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah di saat Tuhan memanggil kita, manggil pulang, mati, biarlah hidup kita sudah jadi berkat bagi orang lain. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Jangan sia-siakan hidup. Saya percaya orang yang hidupnya di dalam Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, hidupnya tidak akan sia-sia. Tapi mereka yang mengabaikan semuanya itu, hidupmu sia-sia. Dalam kesusahan, saudara berteriak minta tolong, Tuhan tidak akan menolong saudara. Karena saudara sudah menyia-nyiakan banyak kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, tapi saudara abaikan, saudara sia-siakan. Bertobat saudara. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini, itu berarti masih ada waktu untuk bertobat. Hari ini kita belajar. Ada 5 hal yang harus kita jaga dalam hidup kita, supaya di saat kita mengalami satu pergumulan yang berat, kita minta tolong kepada Tuhan, Tuhan menolong kita. Yang pertama yang harus kita jaga, diri kita. Yang kedua, mulut kita, lidah kita, lisan kita harus dijaga. Yang ketiga, hati kita. Yang keempat, iman kita. Dan yang kelima, hidup kita harus kita jaga supaya hidup kita tidak sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dengan
umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.